Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fikram Malawat dari Universitas Patimura, program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini izinkan saya menyampaikan sedikit materi untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah, yaitu tentang ilmu kepelatihan. Untuk materi saya pada kesempatan kali ini yaitu tentang kecepatan. Untuk kecepatan sendiri, saya menggunakan salah satu buku dari Motor Penggerak Olahraga Indonesia khusus umumnya, dan untuk Maluku khususnya, yaitu buku dari Bapak Dr. Albertus Fernan Lampir, SPD, MPD, AIFO. Ini bukunya yang kami pakai untuk ilmu kepelatihan. Perlu diketahui bahwasanya Bapak Dr. Albertus Fernan Lampir merupakan salah satu motor penggerak daripada olahraga di Maluku khususnya dan untuk Indonesia umumnya, karena beliau merupakan salah satu pelatih juga sebagai salah satu dosen yang telah memimpin dan memajukan beberapa olahraga di Maluku seperti Muay Thai, Wushu, dan Kickboxing, dan beliau sendirilah yang menjadi pengurus umum daripada olahraga tersebut. Sekian cerita singkat tentang Bapak Dr. Albertus Fernan Lampir sebagai pengarang buku ilmu kepelatihan ini. Untuk diketahui bahwasanya materi saya pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang kecepatan, di mana kecepatan merupakan salah satu tindakan atau pergerakan yang dapat dilakukan sangat singkat atau sangatlah singkat di dalam melakukan suatu pergerakan, seperti berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Untuk diketahui arti daripada kecepatan sendiri yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan dalam waktu yang sangat singkat, seperti berlari, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Pokoknya gerakan-gerakan yang menuntut kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kecepatan sendiri merupakan atau dikatakan sebagai suatu bentuk perpindahan gerak tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam banyak cabang olahraga, kecepatan merupakan komponen fisik yang esensial. Kecepatan menjadi faktor penentu di dalam cabang-cabang olahraga seperti nomor-nomor sprint, tinju, dan beberapa olahraga lainnya, di mana kecepatan digunakan untuk atau sebagai unsur dalam meraih kemenangan. Contoh salah satunya itu dalam tinju itu pukulan di dalam tinju, apabila pukulan Anda tidak cepat, maka lawan akan mengambil keuntungan daripada gerakan Anda. Makanya di dalam tinju, pukulan membutuhkan speed atau kecepatan. Juga di nomor lari ketika Anda bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain tidak pada kecepatan, tidak dengan speed, maka lawan Anda akan mengalahkan Anda. Karena speed ini merupakan komponen fisik yang sangat esensial di dalam setiap cabang olahraga, karena speed merupakan penentu di dalam cabang-cabang olahraga, permainan, dan sebagainya. Artinya bahwasanya kecepatan bukan hanya berarti menggerakkan seluruh tubuh dengan cepat saja, akan tetapi dapat pula terbatas dalam menggerakkan anggota-anggota tubuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, seperti lengan atau tungkai. Lengan yang seperti saya telah jelaskan tadi, di tinju ada beberapa ilmu bela diri lainnya juga seperti karate, taekwondo, dan lain-lainnya. Untuk tungkai sendiri juga digunakan untuk beberapa ilmu bela diri dan juga pergerakan singkat dari tempat lain ke tempat yang lain, seperti Wushu, Kickboxing yang menggunakan untuk otot lengan. Ada juga di dalam kecepatan ini memiliki 4 komponen. Pertama,
daya tahan kecepatan, kedua kecepatan kecepatan aksi reaksi, terus kecepatan akselerasi, ada pula satu yang namanya kecepatan maksimal. Nah, di dalam 4 komponen itu merupakan komponen-komponen yang sangat penting sekali di dalam speed atau kecepatan ini. Mengapa sampai saya katakan speed 4 komponen itu sangatlah penting? Karena dalam 4 komponen itu merupakan motor penggerak daripada speed. Nah, di dalam speed, kecepatan aksi adalah bentuk gerakan yang berisikan kecepatan gerak dan kecepatan eksplosif dalam memanfaatkan momentum. Artinya, di dalam memanfaatkan momentum itu yang telah saya sampaikan tadi, seperti ditinju, ketika speed Anda tidak terlalu bagus, tidak terlalu cepat, maka lawan akan mengambil keuntungan daripada pergerakan Anda sendiri. Dimana ketika Anda memukul, tangan Anda atau lengan Anda belum sampai kepada daerah sebagai sasaran mengambil poin, teman Anda atau lawan Anda itu telah terlebih dahulu mengambil poin daripada gerakan Anda. Artinya dia menggunakan tenaga Anda untuk mengambil poin daripada diri Anda sendiri. Dan di dalam kecepatan aksi, katakanlah seorang atlet yang dengan cekatan dan kemampuan penuh melontarkan peluru lembing, seperti dia ketika memutar lalu dia melontarkan peluru tersebut, atau martil dan lainnya, dan berbagai komponen lainnya di dalam olahraga. Di dalam kecepatan reaksi adalah momentum waktu antara rangsangan, stimulus, dan pemberian rangsangan. Dengan gerakan pertama, misalnya antara bunyi pistol, ketika orang di dalam cabang olahraga atletik, ketika seseorang mendengarkan bunyi pistol itu dia reaksinya itu di situ pada saat melakukan start. Nah, kedua yaitu daya akselerasi adalah pemanfaatan momentum awal gerakan menuju pada capaian kecepatan maksimal, seperti tadi yang telah saya sampaikan pada tinju. Kita ambil contoh lain lagi di karate. Karate itu merupakan salah satu olahraga yang membutuhkan speed atau kecepatan daripada atlet. Mengapa? Karena kecepatan merupakan komponen utama di dalam meraih poin. Ketika seseorang atlet karate kecepatannya itu tidak mampu menyaingi daripada kecepatan lawan, maka dia akan cepat terkalahkan oleh lawannya itu. Karena di karate itu poin yang paling utama itu paling banyak dipakai itu kecepatan tangan ataupun kaki, karena poin itu utamanya di dalam setiap olahraga. Nah, mengapa di dalam olahraga itu bukan saja di karate, tapi di seluruh ilmu bela diri, bukan cuma di bela diri saja, tapi olahraga yang lain itu seluruhnya membutuhkan speed, bukan cuma tenaga, karena speed merupakan komponen terpenting daripada setiap cabang olahraga, seperti lari, renang, karate, kickboxing, dan olahraga-olahraga lainnya. Mengapa tidak menggunakan kekuatan? Kekuatan itu merupakan bagian yang sangat penting juga, tapi di tiap perebutan gelar juara itu speed lah yang menjadi komponen utama. Mengapa speed? Karena speed itu tadi yang telah saya sampaikan merupakan komponen utama, seperti seseorang yang melakukan pertandingan, ketika dia mau menendang dia harus cepat itu kan speed. Dia mau menendang, dia mau memukul, itu harus menggunakan kecepatan. Mengapa? Karena kecepatan itulah yang menjadikan dia itu mendapatkan gelar juara. Nah, di daya seperti tadi yang telah saya sampaikan, 4 komponen, salah satunya itu kecepatan aksi yang telah saya sampaikan tadi. Kedua, daya atau akselerasi adalah
pemanfaatan momentum awal, dimana ketika dia mau di cabang olahraga atletik, momentum awal ketika dari dia start sampai ke garis finish itu dia harus memiliki daya akselerasi atau momentum awal gerak maksimal yang membutuhkan waktu beberapa saat untuk bisa mencapai kecepatan penuh. Nah, katakanlah pada gerakan start di dalam lari sprint yang telah saya sampaikan itu materi dalam olahraga atletik. Ketika seorang atlet berada di dalam tolakan pertama untuk tumpuan untuk mengambil start pertama daripada papan tolakan, dia itu harus memiliki daya akselerasi yang cepat atau momentum awal gerak menuju capaian kecepatan maksimal. Karena ketika dia tidak memiliki daya akselerasi pada kecepatan yang maksimal, maka dia akan terkalahkan oleh atlet-atlet yang memiliki daya akselerasi melebihi daripada dirinya. Ketiga, pada kecepatan maksimal. Nah, kecepatan maksimal adalah ketika pergerakan akselerasi telah mencapai puncaknya dan pergerakan kecepatan secara penuh telah dicapai sesuai dengan sistem energi yang dibangun, maka gerak kecepatan maksimal ini tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama. Jadi kecepatan maksimal ini ada pada tidak bertahan secara menyeluruh, tidak bertahan daripada awal sampai akhir, tapi ada di momen-momen tertentu seperti lari ketika mau mencapai garis finish. Nah, ketika mau mencapai garis finish itu seseorang kecepatannya itu akan semakin bertambah. Mengapa? Karena dia di dalam benaknya, dalam hatinya bahwasanya garis finish telah dekat. Di situ kecepatan maksimalnya itu akan bertambah dan bertambah. Nah, yang keempat komponen kecepatan atau speed yang keempat yaitu daya tahan kecepatan. Daya tahan kecepatan sendiri adalah nama lain daripada stamina. Stamina dapat diperoleh setelah daya tahan mencapai titik optimal, di mana beberapa aspek dari daya tahan ditingkatkan bebannya secara bertahap, antara lain dengan mempertinggi intensitas, meningkatkan volume, dan mempertinggi tempo latihan. Nah, di sini daya tahan itu latihan bertahap untuk mendapatkan daya tahan. Seperti lari, awal mula lari itu dia lari pada jarak 1 kilo, kemudian besok lagi naik lagi 1 kilo, kemudian 1 kilo 1,5 1 kilo 1500 meter. Nah, kemudian naik lagi untuk mendapatkan daya tahan. Mengapa? Dari 4 komponen ini merupakan 4 komponen yang sangat penting daripada speed. Salah satunya daya tahan, karena tanpa daya tahan, speed atau kecepatan apapun Anda dapat dikalahkan oleh waktu. Bukan dikalahkan oleh lawan, tapi dikalahkan oleh waktu. Karena apabila di pertandingan yang lama seperti tinju yang membutuhkan 12 ronde dengan masing-masing ronde 4 menit, Anda itu membutuhkan daya tahan yang lebih daripada orang-orang awam pada umumnya. Karena 12 ronde itu merupakan waktu yang sangatlah lama, dengan masing-masing ronde itu 4. Nah, dalam rangka meningkatkan kecepatan lari, maka bentuk-bentuk latihan yang perlu diperhatikan adalah dalam rangka bukan dalam rangka meningkatkan kecepatan lari, tapi dalam rangka meningkatkan daya tahan. Seorang atlet itu dia harus latihan bertahap dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Di dalam latihan itu harus ada proses dan progres, di mana tiap proses harus ada peningkatan atau perubahan. Jangan di dalam tiap proses itu saja. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka latihan bertahap itu penting di dalam sebuah proses latihan. Seorang atlet
ketika dia hanya latihan itu saja, contoh seperti lari jarak 1 kilo, dia tidak naik dan tidak naik, maka daya tahannya itu akan tetap, daya tahannya tidak akan naik. Itu hanya sekedar olahraga, bukan latihan. Olahraga untuk menjaga kebugaran jasmaninya. Itu sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu mutlak dari diri saya, tidak ada dari pihak-pihak yang lain. Untuk lebih mengetahui daripada ilmu kepelatihan, aspek-aspek daripada latihan, saya sarankan lihat pada buku Dr. Albertus Venalampir, karena di bukunya itu sangat-sangatlah lengkap buku ilmu kepelatihan. Karena beliau di buku beliau tuh sangat-sangatlah banyak materi di situ tentang ilmu kepelatihan. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekali lagi, ini adalah buku dari Bapak Albertus Venalampir. Apabila saudara ingin mengetahui lebih daripada ilmu kepelatihan, silakan carilah buku yang dikarang oleh Bapak Dr. Albertus Venalampir. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalam. Sekian, shalom.